Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 November 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Dalam kesempatan ini kami juga mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet, jumpa online bersama pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9, hari Minggu 14 November pukul 7 malam WIB dengan link Zoom bit.ly/FJ 9 tahun dengan passcode 123. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Rabu dalam pekan ke-32, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 11 sampai dengan 19. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia melihat suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, Santo Lukas mengisahkan sebuah kisah yang sungguh amat indah. 10 orang sakit kusta disembuhkan, tetapi hanya satu yang datang mengucap syukur kepada Yesus, dan orang itu orang asing. Kisahnya diawali dengan Yesus yang berjalan menuju Yerusalem, dan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini sesuatu yang khas. Mengapa? Ya, pada umumnya orang-orang Yahudi di Galilea kalau pergi ke Yerusalem itu melewati rute lembah Yordan. Tidak biasa melewati daerah Samaria. Mereka menghindari daerah itu. Karena apa? Ya, daerah Samaria dianggap sebagai daerah kafir, daerah orang-orang berdosa. Maka orang-orang Yahudi tidak melintasi sana. Tetapi Yesus justru sengaja melalui perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika dia sampai di suatu desa yang ada di perbatasan itu, nampaknya desa ini memang desa untuk penampungan, untuk isolasi orang-orang yang sakit kusta, baik itu yang berasal dari Samaria ataupun Galilea. 10 orang sakit kusta berteriak-teriak datang kepada Yesus. Sesungguhnya bukan merekalah yang mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang mencari mereka. Yesus memang datang ke dunia untuk mencari mereka yang berdosa, mereka yang hilang, mereka yang dikucilkan.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikucilkan dari masyarakatnya karena sakit kusta itu. Mereka diasingkan di suatu desa itu. Dan seruan mereka sungguh seruan yang sungguh amat mendalam, sebuah keprihatinan dari rasa hina karena mereka dikucilkan oleh keluarga dan masyarakatnya. Yesus memberikan rahmat kesembuhan, tidak seperti lazimnya, biasanya Yesus mendoakan, menyentuh dan sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Memang untuk dinyatakan sembuh, seorang sakit kusta harus mendapatkan sertifikat kesembuhan dari imam. Nah, yang indah apa? Ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk bertemu dengan imam itu, mereka ternyata di tengah jalan menjadi tahir. Dan sungguh amat indah digambarkan, hanya satu yang kemudian datang kepada Yesus. Dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan suara nyaring, dan berlutut di hadapan Yesus, tersungkur untuk mengucapkan syukur kepada Yesus. Imannya sungguh amat dalam. Dia tidak seperti 9 orang temannya yang entah kemana. Barangkali 9 temannya tetap pergi menemui imam, karena bagi mereka sertifikat kesembuhan itu jauh lebih penting daripada berjumpa dengan pribadi sang penyembuh. Tapi orang Samaria ini yang digambarkan sebagai orang asing, karena mereka memang dianggap orang asing karena dianggap pendosa, kafir dan sebagainya, justru yang beriman. Dialah yang justru datang kepada Yesus. Dan ini sungguh sesuatu yang amat indah. Dan Yesus meneguhkan orang asing ini dengan sabda keselamatan. Yesus apakah kecewa? Ya, dari perkataannya, Yesus nampaknya memang berharap bahwa orang-orang yang lain itu datang kepadanya. Karena itu dia mengatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Kata-kata Yesus ini nampaknya juga sebuah sindiran bagi orang Yahudi yang menganggap diri sebagai orang yang suci, bangsa pilihan, anak-anak Allah. Tapi justru mereka tidak menghayati keterpilihan itu, kesucian itu. Mereka lebih mementingkan soal kesembuhan-kesembuhan lahiriah saja. Mereka tidak datang untuk bersyukur kepada Allah. Ini sesuatu sindiran yang sebenarnya cukup menyakitkan, karena justru yang datang itu orang yang dianggap asing itu. Maka Yesus sungguh meneguhkan iman orang asing, orang Samaria yang sungguh luar biasa itu dengan menyatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Yesus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan pertama-tama soal kesembuhan fisik, tetapi keselamatan merupakan buah perjumpaan dengan Dia yang telah menyelamatkan. Dan orang Samaria, orang yang dianggap sebagai orang yang kafir, orang hina, orang asing ini justru menunjukkan iman itu. Maka keselamatan itu bukan melulu kesembuhan-kesembuhan fisik, tapi terutama adalah kesembuhan jiwa. Orang kusta itu tidak hanya disembuhkan secara fisik, tapi dia sungguh mengalami dan memperoleh keselamatan abadi berkat imannya itu. Para sahabat Kristus yang terkasih, kita pun juga diundang untuk belajar dan menimba inspirasi dari Samaria ini, dari orang yang dianggap asing ini. Justru dia yang dianggap asing ternyata memperlihatkan iman yang luar biasa. Dia sadar bahwa kesembuhan itu datang dari Yesus. Baginya sertifikat bukanlah hal yang penting. Dia justru datang kepada pribadi yang menyembuhkan itu dan bersyukur kepadanya. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita pun juga menyadari akan kelemahan-kelemahan kita, lalu kita pun juga datang kepada Dia, sebab hanya pada Dialah rahmat keselamatan itu sungguh akan terjadi. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberi Yesus Gembala baik yang terus mencari orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang dikucilkan, orang yang kecil, orang yang miskin. Kepada si kusta, Dia memberikan rahmat kesembuhan, dan berkat imannya, Dia sungguh memperoleh keselamatan kekal. Ajarilah kami untuk terus mencari Dia, Sang Penyembuh, Sang Penyelamat yang membawa kami kepada sukacita abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 November 2021. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.